Arif adalah seorang polisi yang dikenal karena sikap arogan dan sikap semena-mena yang dimilikinya terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama pengendara yang melintas di jalanan. Meski bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, Arif justru lebih sering menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dia sudah terbiasa merugikan orang lain dengan cara yang tidak adil, bahkan seringkali memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pengendara yang terpaksa harus berurusan dengannya. Hari-hari Arif selalu dimulai dengan rutinitas yang monoton, mengenakan seragam polisi dengan rapi, memeriksa kelengkapan alat tempur, dan bersiap menjalani tugasnya sebagai penjaga lalu lintas di berbagai titik di kota Surabaya. Namun, berbeda dengan polisi lainnya yang benar-benar mengabdikan diri untuk menegakkan hukum dengan adil, Arif selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pekerjaannya. Sebagai polisi lalu lintas, tugas utama Arif adalah mengatur dan mengawasi arus kendaraan di jalan raya, memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi, serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar aturan. Namun, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik dengan tugas mulianya. Arif seringkali lebih mengutamakan untuk mencari alasan-alasan sepele untuk menilang pengendara, terlepas dari apakah pelanggaran itu benar-benar terjadi atau tidak. Pada suatu pagi yang cerah, Arif sedang berjaga di kawasan Jalan Protokol Surabaya. Jalan itu selalu ramai, terutama di jam-jam sibuk, ketika banyak orang sedang terburu-buru menuju tujuan mereka. Disinilah Arif merasa memiliki kuasa, karena bisa menentukan siapa yang layak ditilang dan siapa yang bisa dilepaskan. Ia memanfaatkan momentumnya dengan sangat bijak, atau lebih tepatnya, dengan sangat tidak adil. Seorang pengendara sepeda motor yang melintas tiba-tiba dihentikan oleh Arif, meskipun pengendara tersebut tidak melakukan pelanggaran yang jelas. Salah satu rem belakang tidak berfungsi, ujar Arif, mencoba mencari alasan untuk menilang. Pengendara tersebut terkejut, karena dia merasa sepeda motornya baik-baik saja. Tapi, "Pak, saya baru saja mengganti bagian itu," jawabnya dengan ragu, berusaha menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan motornya. Arif tidak peduli. "Itu tidak masalah, kamu tetap harus membayar denda. Kalau kamu tidak mau bayar, saya bisa tahan motor ini," kata Arif dengan nada kasar, mengancam pengendara tersebut. Pengendara itu merasa bingung dan mulai merasa terpojok. Dalam hati, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Arif tidak masuk akal, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan rasa terpaksa, pengendara itu akhirnya mengeluarkan uang tunai untuk membayar denda yang dibebankan padanya, meskipun dia tahu itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Situasi seperti itu sudah menjadi hal biasa bagi Arif. Setiap kali ada pengendara yang tampak bingung atau tidak berani melawan, dia akan langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan uang tambahan. Itu adalah cara Arif untuk memenuhi gaya hidup mewah yang dia jalani. Arif memang dikenal di kalangan rekan-rekannya sebagai sosok yang suka menghabiskan uang di tempat-tempat mewah. Ia sering terlihat mengunjungi klub malam yang mahal, memesan minuman berkelas, dan bergaul dengan orang-orang yang serupa dengannya. Bagi Arif, bekerja sebagai polisi adalah cara untuk mendapatkan uang cepat dan memuaskan gaya hidupnya yang serba mewah. Di klub malam, Arif seringkali memperlihatkan dirinya yang sombong. Dia menghabiskan uangnya untuk minuman mahal, melibatkan diri dalam percakapan dengan orang-orang yang mungkin lebih kaya atau lebih berkuasa darinya, merasa dirinya lebih berharga karena kedudukannya sebagai polisi. Dalam dunia yang penuh glamor ini, Arif merasa dirinya berada di puncak, dan tak ada yang bisa menghalangi ambisinya. Namun, kesombongannya semakin menggerogoti jiwanya. Dia semakin percaya bahwa sebagai polisi, dia bisa bertindak sewenang-wenang terhadap siapa saja, tanpa ada konsekuensi berarti. Di jalanan, ia bertindak seperti raja kecil, menentukan siapa yang berhak dihukum dan siapa yang bisa lolos dari hukuman, sesuai dengan keinginannya. Setiap kali ada pengendara yang tidak bisa membayar denda atau menentangnya, Arif akan semakin melawan dan memperburuk situasi. Tidak jarang, ia bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada pengendara yang mencoba membela diri atau bertanya mengenai alasan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya. Seorang ibu yang sedang mengendarai sepeda motor sempat terlibat cekcok dengan Arif. Ibu itu sepertinya terlambat berhenti di lampu merah, namun Arif menggunakan kesempatan ini untuk memarahi dan menilang ibu tersebut tanpa alasan yang jelas. "Sudah jelas kamu melanggar. Kalau tidak mau bayar denda, motor kamu akan saya tahan," ancam Arif dengan suara keras. Ibu tersebut yang tampak panik dan bingung mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud melanggar dan baru saja terburu-buru. Namun, Arif tetap tidak mendengarkan penjelasannya dan terus menekan ibu itu untuk membayar denda yang jauh lebih tinggi dari biasanya. "Jangan berani coba-coba menawar. Kamu harus bayar sesuai aturan, atau saya akan bawa kamu ke kantor," ujar Arif dengan sikap yang sangat kasar. Meski ibu itu sudah berusaha menjelaskan dan meminta Arif untuk lebih bijak, Arif tetap pada pendiriannya.
Tindakannya ini semakin mencerminkan sikap buruknya sebagai seorang polisi, yang tidak menjalankan tugas dengan adil, melainkan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, pengendara lainnya seringkali merasa takut dan pasrah ketika berhadapan dengan Arif. Mereka yang tidak tahu harus berbuat apa dan tidak ingin memperpanjang masalah memilih untuk membayar denda tanpa perlawanan, meskipun mereka tahu itu tidak adil. Seringkali, mereka pun hanya bisa melongo dan membiarkan Arif mengambil keuntungan dari ketidaktahuan mereka. Namun, Arif tidak pernah merasa bersalah. Baginya, semua ini adalah bagian dari rutinitas hidup yang sudah terlalu nyaman. Dunia yang dilaluinya penuh dengan kemewahan dan kehidupan yang serba enak, meski itu didapat dengan cara yang salah. Dan itulah yang membuat Arif semakin lupa diri. Dia merasa bisa berbuat semena-mena terhadap siapa saja, karena dia merasa berada di posisi yang tak tersentuh oleh hukum atau aturan apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, Arif akan segera menemukan kenyataan pahit tentang apa yang akan terjadi jika seseorang seperti dirinya terlalu jauh melangkah dalam kesewenang-wenangan. Tanpa dia sadari, dunia yang selama ini dia anggap sebagai tempat aman dan nyaman mulai berguncang, dan suatu peristiwa besar akan segera mengubah hidupnya selamanya. Arif belum tahu bahwa akan ada seseorang yang akan mengajarkan dia tentang arti keadilan yang sebenarnya, seorang wanita yang akan mengubah hidupnya, meski dengan cara yang sangat tak terduga. Rini adalah seorang marinir yang tak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena ketangguhan dan integritas yang sangat tinggi. Dia adalah sosok yang penuh percaya diri, dengan semangat yang membara untuk selalu melakukan hal yang benar, tak peduli apapun situasinya. Meskipun wajahnya seringkali membuat orang terkagum-kagum, Rini selalu berusaha menjaga penampilannya agar tidak mengalihkan perhatian dari siapa dirinya sebenarnya. Di balik sosoknya yang cantik dan anggun, terdapat seorang wanita yang penuh disiplin dan keahlian dalam bela diri. Setiap hari, Rini menjalani rutinitas yang tidak pernah berubah. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai marinir, dia menyisihkan waktu untuk berolahraga, terutama bersepeda. Bersepeda adalah cara Rini menjaga kebugaran tubuhnya dan tetap berada dalam kondisi prima. Wajahnya yang cerah dan penuh semangat selalu menjadi pemandangan yang menyejukkan mata bagi siapapun yang melihatnya. Dengan pakaian tank top berwarna cerah yang menonjolkan postur tubuh atletisnya, Rini melaju dengan cepat di sepanjang jalan-jalan utama Surabaya. Kehadirannya di jalanan selalu menarik perhatian banyak orang, baik pria maupun wanita. Namun, meskipun banyak yang melirik, Rini tidak pernah terpengaruh dengan pujian atau perhatian yang datang. Dia selalu fokus pada tujuannya dan tidak pernah membiarkan penampilannya mengganggu tugas atau prinsip yang telah dia pegang teguh. Rini adalah wanita yang tahu betul kapan harus serius dan kapan bisa tersenyum. Dia tidak pernah membiarkan penampilan fisiknya menilai dirinya lebih dari kemampuan dan nilai-nilai yang dimilikinya. Di balik senyuman manis yang sering menghiasi wajahnya, Rini memiliki integritas yang luar biasa. Sejak kecil, dia sudah diajarkan untuk selalu melakukan yang terbaik dan selalu mengedepankan keadilan. Sebagai seorang marinir, Rini tidak hanya diajarkan keterampilan tempur, tetapi juga nilai-nilai luhur seperti keberanian, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, dia selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Suatu pagi, saat Rini sedang bersepeda melintasi jalan-jalan utama kota Surabaya, dia mendapati dirinya berada di dekat area yang seringkali dijaga oleh Arif. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu akan menjadi titik balik dalam hidup Arif dan Rini. Jalanan pada saat itu cukup ramai, dan Rini tahu bahwa terkadang suasana seperti ini bisa menimbulkan ketegangan, terutama ketika banyak pengendara yang terburu-buru dan merasa tertekan oleh aturan yang ketat. Saat Rini bersepeda, dia melihat sebuah keributan kecil di tengah jalan. Beberapa orang sedang mengerumuni seorang ibu yang tampaknya sedang berseteru dengan seorang polisi yang terkenal arogan, Arif. Rini segera berhenti sejenak, mengamati situasi tersebut dengan cermat. Dia melihat bagaimana Arif tampak sedang memarahi ibu pengendara sepeda motor itu dengan cara yang sangat kasar dan tidak adil. Ibu tersebut jelas terlihat bingung dan cemas, namun Arif, dengan sikap yang sangat sombong dan tidak peduli, terus menekan ibu itu untuk membayar denda yang tidak masuk akal. "Kamu jelas melanggar aturan, jangan coba-coba menawar," teriak Arif, sambil menatap ibu itu dengan tajam. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tampak diam, seolah mereka tidak berdaya untuk membantu. Rini merasa tidak bisa hanya dia menyaksikan ketidakadilan seperti itu. Meskipun dia bukan bagian dari aparat kepolisian, namun sebagai seorang marinir, dia dibekali dengan keterampilan dalam bertindak cepat dan tepat, terutama ketika menyangkut ketidakadilan yang terjadi di depan matanya. Rini tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membantu ibu tersebut. Dengan tenang, Rini turun dari sepeda dan mendekati kerumunan yang ada di sekitar mereka. Dia berjalan dengan langkah yang mantap,
memastikan bahwa setiap gerakannya menunjukkan ketegasan dan kepercayaan diri. Ketika dia sampai di depan Arif dan ibu tersebut, suasana di sekitar mereka menjadi sunyi sejenak, semua mata tertuju padanya. Arif yang sedang memarahi ibu itu sepertinya tidak menyadari kehadiran Rini, yang tiba-tiba saja berdiri di depannya. Rini menatap Arif dengan tajam, dan tanpa basa-basi dia berkata, "Berhenti. Apa yang kamu lakukan tidak adil." Arif terkejut, tidak menyangka ada seseorang yang berani berbicara begitu tegas di hadapannya. "Siapa kamu? Jangan coba-coba ikut campur urusan polisi," jawab Arif dengan nada yang tidak ramah. Namun, Rini tidak takut. "Saya Rini, seorang marinir, dan saya di sini untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang diperlakukan tidak adil. Apalagi hanya karena sebuah pelanggaran kecil yang tidak seharusnya dihukum seperti ini," kata Rini dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Arif yang merasa terhina karena ditantang oleh seorang wanita muda tidak bisa menahan amarahnya. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang marinir, jangan sok tahu soal aturan lalu lintas," katanya dengan nada tinggi, mencoba menunjukkan superioritasnya. Namun, Rini tidak mundur sedikit pun. Dia berdiri tegak dan tanpa berkata-kata lagi, langsung melakukan gerakan yang sangat cepat. Dalam sekejap, Rini melakukan tendangan keras yang mengenai dada Arif. Gerakannya begitu cepat dan terukur, sehingga Arif tidak bisa menghindar. Tubuhnya terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Arif yang sebelumnya tampak percaya diri dan sombong, kini terdiam, merasakan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seketika itu juga, suasana menjadi hening. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut, tak ada yang menyangka Rini, seorang wanita cantik yang baru saja lewat, bisa membuat Arif, seorang polisi yang arogan, terjatuh dengan hanya satu tendangan. Ibu pengendara motor yang sebelumnya ditindas oleh Arif tampak tertegun, lalu berterima kasih kepada Rini. "Terima kasih, Mbak. Saya tidak tahu harus bagaimana jika bukan karena Anda," kata ibu itu dengan mata yang penuh haru. Rini hanya tersenyum, memberikan secercah harapan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa tidak ada yang boleh disalahgunakan dalam menjalankan tugas, terutama ketika itu berkaitan dengan keadilan. Dengan tenang, Rini kembali ke sepedanya, melanjutkan perjalanannya. Tapi hari itu akan menjadi momen penting yang tak terlupakan bagi Arif, yang untuk pertama kalinya merasakan apa yang selama ini dirasakannya oleh orang-orang yang ia tindas. Keberanian Rini untuk bertindak tegas di hadapan Arif bukan hanya mengajarkan pelajaran penting tentang keadilan, tetapi juga mengingatkan semua orang yang menyaksikan kejadian itu bahwa tidak ada yang boleh merasa aman jika mereka terus berlaku sewenang-wenang. Kejadian yang tak terduga itu menyisakan banyak cerita. Rini, yang dengan satu tendangan mampu membuat Arif, sang polisi arogan, terjatuh dan merasa tak berdaya, kini menjadi sorotan banyak orang. Meski Arif sudah jatuh, ketegasan Rini tidak berhenti di sana. Ia tidak hanya memberi pelajaran secara fisik, tetapi juga ingin memastikan bahwa tindakan Arif yang semena-mena di jalanan itu mendapatkan pembalasan yang setimpal. Setelah kejadian tersebut, Rini tidak segera pergi. Dia menatap Arif yang terkulai di tanah, merasa sedikit malu namun lebih banyak merasa marah pada dirinya sendiri karena telah menyalahgunakan kekuasaannya selama ini. Rini berjalan mendekat, memberi waktu sejenak bagi Arif untuk bangkit, sembari mengingatkan dia dengan penuh ketegasan. "Kamu tahu, Arif, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih berhak, ini tentang apa yang benar. Apa yang kamu lakukan tadi pada ibu itu tidak adil. Sebagai aparat penegak hukum, kamu seharusnya menegakkan keadilan, bukan malah menindas orang yang tidak bersalah," kata Rini dengan suara tenang, namun tegas. Arif, yang masih merasa malu dan marah, mencoba untuk bangkit, menyapu debu dari seragamnya. Meski fisiknya sudah bangkit, harga dirinya masih terpukul. Dia berusaha berkata, "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Aku hanya menjalankan tugas," jawabnya, meskipun kata-kata itu terdengar tidak meyakinkan. "Jika kamu benar-benar menjalankan tugas, maka kamu seharusnya tahu bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan adil. Tidak peduli siapa mereka atau apa yang mereka miliki, semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum," balas Rini dengan tegas. Rini tidak memberikan kesempatan bagi Arif untuk melanjutkan pembelaannya. Dia sudah lelah melihat ketidakadilan yang seringkali terjadi di jalanan. Sebagai seorang marinir yang selalu menjalankan prinsip-prinsip keadilan, Rini tidak akan tinggal diam jika ada orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Ini adalah titik balik bagi Rini, untuk memastikan bahwa Arif belajar dari kesalahannya dan mulai merubah sikap arogan yang selama ini dia miliki. "Lihat sekelilingmu, Arif," kata Rini lagi sambil menunjuk ke kerumunan orang yang menyaksikan kejadian itu. Mereka semua menyaksikan apa yang terjadi, dan mereka tahu siapa yang benar di sini.
Kamu menginjak-injak hak orang lain, dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Arif menundukkan kepalanya, merasa terpojok. Kejadian ini bukanlah sekadar persoalan antara dia dan seorang pengendara sepeda motor, melainkan sesuatu yang lebih besar. Ia baru saja dipermalukan di depan banyak orang oleh seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki prinsip yang kuat. Rini bukan hanya sekadar seorang marinir yang bisa mengalahkannya dengan satu tendangan, tetapi juga seorang yang berani menegakkan hukum dan kebenaran dimanapun dia berada. Namun, meskipun Arif merasa malu, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan mulai menyadari bahwa Rini benar. Selama ini, dia terlalu sering menyalahgunakan jabatannya sebagai polisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dia merasa bangga bisa menekan orang-orang yang tidak berdaya, merasa lebih besar dari mereka hanya karena statusnya. Tapi saat ini, dia merasakan efek dari perlakuannya yang tidak adil. Jangan salah paham, Arif, lanjut Rini dengan nada yang sedikit lebih lembut. Aku tidak ingin membuatmu merasa lebih rendah atau menyakitimu. Tetapi kamu harus tahu bahwa menjadi seorang polisi itu bukan tentang kekuasaan atau merasa lebih hebat. Itu adalah tentang melayani masyarakat dengan adil, tanpa pilih kasih. Rini berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi Arif untuk berpikir. Wajah Arif tampak sedikit berubah. Ada keraguan dan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul. Dia mulai menyadari bahwa sikap arogan yang selama ini dia tunjukkan ternyata tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Kepercayaan orang terhadapnya sebagai seorang polisi kini mulai pudar. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Banyak dari mereka yang merasa terinspirasi dengan sikap tegas Rini. Mereka merasa bahwa akhirnya ada seseorang yang berani menghadapi ketidakadilan di jalanan dan menuntut pertanggungjawaban dari seseorang yang seharusnya menjadi contoh yang baik. Rini tidak hanya memberikan pelajaran moral, tetapi juga memberi gambaran nyata tentang pentingnya menegakkan hukum dengan cara yang adil. Arif, yang tadinya merasa marah dan terhina, kini mulai merenung. Rini tidak hanya memberikan tindakan fisik, tetapi juga tindakan moral yang lebih mendalam. Tindakannya tidak hanya membuat Arif jatuh secara fisik, tetapi juga membuatnya jatuh dalam introspeksi. Mungkin, ini adalah saat yang tepat baginya untuk merenungkan jalan hidup yang telah dia pilih. Namun, meskipun Arif merasa malu, Rini tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Memberikan pelajaran adalah satu hal, namun mengubah sikap dan perilaku seseorang yang telah terbiasa hidup dengan cara yang salah adalah hal yang lebih sulit. Rini menyadari bahwa ini adalah langkah pertama, dan masih banyak hal yang perlu dilakukan agar Arif benar-benar memahami apa yang telah dia lakukan selama ini. Saya akan melaporkan kejadian ini ke atasanmu, Arif, lanjut Rini. Mungkin ini adalah kesempatan untukmu untuk introspeksi dan memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan selama ini. Kamu mungkin tidak merasa bahwa ini adalah masalah besar, tetapi ini adalah masalah besar bagi banyak orang yang sering menjadi korban dari ketidakadilan yang kamu lakukan. Arif tidak membantah. Dia hanya bisa menundukkan kepala, merasa tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa benar-benar dihukum oleh tindakannya sendiri. Rini memberikan pelajaran yang sangat penting bukan hanya bagi Arif, tetapi juga bagi semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Dengan kata-kata terakhir yang penuh tegas, Rini menambahkan, keberanian untuk melakukan hal yang benar tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Tetapi setiap orang yang berani menegakkan keadilan akan selalu menemukan kekuatan untuk melakukannya, meskipun itu berarti berhadapan dengan tantangan yang besar. Rini kembali melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Arif yang kini berdiri termenung, memikirkan kembali semua keputusan yang telah ia buat. Saat itu, Arif tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi, dan perubahan itu dimulai dari saat ini. Setelah kejadian yang penuh ketegangan itu, kehidupan Arif tidak lagi sama. Keberanian Rini untuk menegakkan keadilan di hadapan banyak orang membuat Arif merenung panjang. Sejak saat itu, perasaan malu dan penyesalan terus menghantui pikirannya. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ketika orang-orang menyaksikan bagaimana seorang wanita yang lebih muda dan lebih kecil dari dirinya bisa menegakkan hukum dengan begitu tegas, Arif tidak bisa lagi merasa nyaman dengan cara hidupnya yang penuh kesewenang-wenangan. Rini, yang setelah kejadian tersebut terus melanjutkan aktivitasnya dengan tenang, tidak membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Meskipun dia tidak ingin memperpanjang masalah, dia tahu bahwa tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Kejadian itu bukan hanya sekadar tentang membela satu orang, tetapi tentang menegakkan keadilan untuk semua. Dan itu adalah prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Rini sebagai seorang marinir. Sesaat setelah kejadian itu, Rini melaporkan peristiwa yang terjadi kepada pihak berwenang. Dia merasa bahwa sebagai seorang anggota militer yang taat pada hukum dan disiplin,
Dia tidak boleh membiarkan tindakan tidak adil itu tanpa ada konsekuensi. Tidak hanya karena apa yang terjadi pada ibu pengendara motor, tetapi juga karena ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, tak peduli seberapa tinggi jabatannya, yang bisa lolos begitu saja dari tindakan salah. Rini tahu bahwa proses hukum mungkin akan memakan waktu, tetapi dia percaya bahwa apa yang dia lakukan akan memberikan efek jera, baik untuk Arif maupun untuk polisi lainnya yang mungkin memiliki sikap serupa. Arif, yang saat itu masih belum dapat menerima kenyataan bahwa dia telah dipermalukan, harus menghadapi kenyataan pahit. Pimpinan di kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadapnya. Tak hanya sekedar memeriksa tindakannya di tempat kejadian, tetapi juga menyelidiki berbagai laporan terkait perilaku buruknya selama ini. Tindakan Arif yang sering memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi akhirnya mulai diketahui banyak orang. Banyak pengendara yang sebelumnya hanya diam karena takut akhirnya merasa diberdayakan untuk melapor, berkat apa yang dilakukan Rini. Sebuah laporan resmi disiapkan oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Arif. Proses hukum dimulai, dan Arif tidak bisa lagi menghindari kenyataan. Semua orang di sekitarnya kini mengetahui apa yang selama ini dia sembunyikan. Bahkan, beberapa rekannya di kepolisian mulai memperhatikan bahwa sikap Arif yang arogan selama ini sudah melampaui batas. Mereka merasa terkejut karena, selama ini, mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang polisi yang mereka kenal bisa bertindak seburuk itu. Sementara itu, Rini tidak terpengaruh dengan semua keributan yang timbul akibat laporannya. Dia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, tetap bersepeda di pagi hari, tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan semangat. Bagi Rini, kejadian tersebut bukan untuk mencari perhatian atau pujian, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Di matanya, keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, tanpa mengharapkan balasan atau penghargaan. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasa puas karena setidaknya tindakannya telah membuka mata banyak orang, termasuk Arif. Ini adalah langkah pertama untuk menegakkan kembali kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, yang selama ini mulai terkikis oleh tindakan-tindakan yang tidak adil. Di dalam ruang penyelidikan, Arif mulai merasa terpojok. Proses hukum yang dijalani membuatnya merasa cemas. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mencoba membela diri. Namun, bukti yang ada tidak bisa ia pungkiri. Rekaman video yang viral tentang kejadian di jalanan, yang menunjukkan dengan jelas bagaimana dia berlaku semena-mena terhadap pengendara, semakin memperburuk posisinya. Arif mencoba untuk mencari pembenaran, tetapi semua orang sudah tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Keberanian Rini untuk berbicara tentang ketidakadilan yang terjadi di jalanan menjadi sebuah kejutan bagi banyak pihak. Banyak orang mulai memberikan dukungan kepada Rini atas apa yang dia lakukan. Mereka merasa bahwa ada harapan baru bagi penegakan hukum yang lebih adil di jalanan. Keberanian Rini yang menunjukkan bahwa tindakan salah harus dipertanggungjawabkan, bahkan ketika yang melakukan itu adalah seorang aparat kepolisian, membuat orang-orang mulai merasa bahwa mereka tidak lagi harus takut atau pasrah dengan ketidakadilan. Di sisi lain, Arif mulai merasakan dampak dari sikap arogan yang telah lama dia pertahankan. Setiap kali dia berada di kantor, ia bisa merasakan pandangan sinis dari rekan-rekannya. Bahkan, beberapa orang mulai berbicara secara terbuka tentang betapa buruknya sikapnya selama ini. Arif tahu bahwa reputasinya hancur, dan meskipun dia mencoba untuk menyembunyikan perasaannya, dia merasa semakin terasingkan. Keberadaan Rini yang tegas dan tak takut menghadapi aparat penegak hukum lainnya membuatnya merasa semakin kecil. Sementara itu, pimpinan kepolisian akhirnya memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap Arif. Setelah melalui penyelidikan internal dan banyaknya laporan yang masuk, Arif dijatuhi sanksi yang berat. Posisinya sebagai petugas polisi lalu lintas dicabut, dan dia diminta untuk menjalani pelatihan ulang serta pembinaan. Sanksi tersebut menjadi tanda bahwa pihak kepolisian tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Keputusan itu menjadi sebuah pukulan telak bagi Arif. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari banyak orang yang dulu pernah menghormatinya. Namun, di balik rasa malu dan penyesalan itu, Arif mulai merasakan sedikit pencerahan. Mungkin, ini adalah waktu yang tepat untuk berubah, untuk memperbaiki dirinya, dan kembali ke jalan yang benar. Kejadian yang dimulai dengan ketegasan Rini kini membuahkan hasil. Arif yang dulu arogan dan semena-mena, akhirnya mulai menyadari kesalahannya. Ia tahu bahwa hidupnya akan berbeda mulai sekarang, dan proses perubahan ini harus dimulai dari dirinya sendiri. Rini, yang tidak pernah berharap untuk mendapat pujian atas tindakannya, tetap menjadi diri sendiri. Keberanian yang dia tunjukkan menjadi contoh bahwa ketegasan dan keadilan bukan hanya hak orang yang memiliki kuasa,
tetapi juga hak setiap individu yang merasa tertindas. Bagi Rini, inilah yang disebut dengan menegakkan hukum dengan hati yang adil dan penuh kasih. Setelah semua yang terjadi, hidup Arif tidak pernah kembali seperti semula. Proses hukum yang dihadapinya, serta rasa malu yang terus membayanginya, memberikan pelajaran yang dalam bagi dirinya. Namun, bagi Rini, yang tidak pernah berniat untuk mencari perhatian, kejadian itu menjadi momen penting dalam hidupnya. Apa yang terjadi antara dirinya dan Arif bukan hanya tentang ketegasan dalam menegakkan keadilan, tetapi juga tentang memberikan inspirasi dan harapan bagi banyak orang untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang benar. Rini bukan hanya seorang marinir dengan pelatihan militer yang keras, tetapi juga seorang wanita yang memiliki hati yang penuh kasih, kesabaran, dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Bagi Rini, kehidupan tidak hanya tentang mengikuti peraturan, tetapi tentang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih adil dan manusiawi. Keberaniannya memberi pelajaran yang sangat berharga bagi siapa saja yang pernah merasa berkuasa dan ingin menindas orang lain hanya karena status atau posisi mereka. Arif, meskipun awalnya merasa marah dan terhina, akhirnya menerima kenyataan bahwa apa yang dilakukan Rini adalah untuk kebaikan. Perlahan, dia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki selama ini hanya sementara, dan jika ia tidak berhati-hati, kekuasaannya bisa dengan mudah jatuh. Rini, meskipun hanya melakukan tindakan spontan pada saat itu, telah mengajarkan pelajaran yang lebih dalam tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih menghargai hak orang lain. Setelah sanksi yang diterimanya, Arif harus menjalani pelatihan ulang dan refleksi diri. Ia dipindahkan dari tugas sebagai polisi lalu lintas dan diminta untuk menjalani pendidikan karakter serta pembinaan untuk mengubah sikap dan pola pikirnya. Proses ini tidaklah mudah. Rasa malu dan penyesalan selalu menghantui Arif. Namun ia menyadari bahwa hanya dengan mengubah dirinya, ia bisa menebus kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Selama beberapa bulan berikutnya, Arif menjalani proses tersebut dengan tekun. Dia mulai membuka diri dan belajar untuk lebih empati terhadap orang lain, terutama terhadap mereka yang lebih lemah atau lebih rentan. Dia belajar bahwa kekuasaan yang dimiliki seorang polisi bukanlah untuk menindas, tetapi untuk melindungi dan membantu masyarakat. Arif mulai memahami bahwa dengan setiap tindakan yang dia ambil, dia harus memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Ini adalah perjalanan panjang yang tidak mudah, tetapi Arif bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi Rini, kejadian itu tidak mengubah hidupnya banyak. Dia kembali menjalani tugasnya dengan penuh dedikasi dan tetap menjaga integritas tinggi yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Namun, dia merasa puas karena tindakannya telah membuahkan hasil yang nyata. Rini tahu bahwa hidupnya adalah tentang memberikan contoh, tentang menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Keberaniannya untuk bertindak, meskipun menghadapi lawan yang jauh lebih berkuasa, telah menunjukkan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa besar atau kecil posisinya, memiliki peran untuk menegakkan keadilan. Ketika berita tentang Arif yang akhirnya mulai berubah menyebar, banyak orang yang mengingat kembali peristiwa itu sebagai momen penting dalam hidup mereka. Banyak pengendara yang merasa tertindas atau diabaikan oleh aparat kepolisian mulai berbicara dengan lebih berani. Mereka merasa bahwa jika mereka pernah diperlakukan tidak adil, mereka sekarang bisa melawan, karena mereka tahu bahwa ada orang-orang seperti Rini yang berani membela mereka. Tindakannya tidak hanya memberi dampak pada Arif dan masyarakat sekitar, tetapi juga memberi pelajaran besar tentang pentingnya memiliki keberanian moral untuk berdiri teguh pada apa yang benar. Rini, dengan tindakannya yang cepat dan tepat, menunjukkan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang kekuatan fisik, tetapi tentang ketegasan dan keyakinan pada kebenaran, meskipun itu datang dengan risiko. Pelajaran yang paling penting yang dapat diambil dari cerita ini adalah tentang pengaruh kekuasaan yang tidak digunakan dengan bijaksana. Arif, yang dulu merasa tidak terkalahkan di jalanan dengan statusnya sebagai polisi, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuasaan yang disalahgunakan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi akhirnya juga akan merugikan diri sendiri. Rini mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi dan menegakkan keadilan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya integritas. Rini adalah sosok yang tidak hanya memegang teguh prinsip-prinsipnya, tetapi juga berani bertindak untuk membela kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi seseorang yang lebih besar dan lebih berkuasa. Keberanian moral Rini mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk membawa perubahan jika mereka berani bertindak sesuai dengan apa yang benar. Pada akhirnya, Arif belajar bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Rini memberikan kesempatan baginya untuk berubah, dan meskipun proses itu tidak mudah, Arif akhirnya bisa mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tidak lagi melihat pekerjaannya sebagai polisi hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi sebagai sebuah panggilan untuk melayani masyarakat dengan adil dan penuh rasa tanggung jawab. Rini,
dengan segala ketegasan dan keberaniannya, tetap menjadi contoh bagi banyak orang. Dia mengajarkan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perubahan, baik itu dengan tindakan besar maupun dengan langkah kecil yang penuh makna. Cerita ini berakhir dengan sebuah pelajaran yang mendalam, bahwa keberanian untuk melakukan hal yang benar adalah kualitas yang tak ternilai, dan terkadang, tindakan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Arif dan Rini, dua individu yang sangat berbeda, namun terikat oleh satu pelajaran penting. Keadilan harus ditegakkan, tanpa memandang siapa yang terlibat, dan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil.